Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya, titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wah, ini Mbak Siti join lagi nih. Gimana kabar Mbak? Mau Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin program kita masih dengan buku Dissolving Ego. Seperti itu. Kita mulai ya. Membatasi pikiran pada apa yang terbukti diketahui sama dengan mengurangi ukuran pikiran dan memengaruhi agar ia menjadi pelayan bukannya majikan seseorang. Ini kan Aoki nulis ini itu dalam rangka untuk mendorong orang itu biar mau melepaskan identifikasi sebagai pikiran. Seperti itu. Tapi sebenarnya untuk untuk bisa melampaui pikiran, identifikasi diri sebagai pikiran, itu dengan cara dengan cara non-linear itu bisa. Dengan cara menambahkan satu dimensi. Jadi ketika kehidupan itu tampak dan tak tampak, ya pikiran itu terkategori di alam tak tampak. Jadi pengalaman itu nanti dia bukan hanya di alam tampak, tapi juga tak tampak. Dari situ kemudian itu akan terjadi pergeseran dari saya, tubuh, pikiran, perasaan, menjadi saya memiliki, tubuh, pikiran, perasaan, menjadi, ya itu hanya pengalaman gitu. Tubuh, pikiran, perasaan itu adalah konteks pengalaman. Bukan nggak ada sayanya. Itu konsekuensi kalau kenyataan itu tampak tak tampak. Jadi ya itu jenis pengalaman saja. Jenis pengalaman. Seperti itu. Jenis pengalaman. Nah, kita kan lebih banyak. Ini kan dimensi 3. Dimensi 3, dimensi 4 itu saya memiliki. Gitu ya. Tapi kalau mau dinaikin ke dimensi 5, 6 itu hanya pengalaman. Tubuh, pikiran, perasaan. Ya. Jadi tubuh, pikiran, perasaan itu adalah
bentuk-bentuk pengalaman di alam tampak dan tak tampak. Persoalannya kan adalah nilai idealnya kan harus itu adalah hanya bentuk-bentuk pengalaman. Itu kan kalau dari sisi yang tercerahkan. Tapi masalahnya ketika jiwa itu di level kesadaran alam tampak, itu bukan hanya bentuk-bentuk pengalaman, tetapi juga itu adalah saya. Itu adalah milik saya, kan gitu. Itu jadi penyakit. Wong aslinya itu hanya aliran pengalaman. Kok bisa itu menjadi keakuan? Kok bisa itu menjadi milik? Itu dibahas tuh di Quran. Kalau pengalaman itu kamu jadikan sumber rasa kesayaan, kamu jadikan keakuan, kamu hidup penuh ketakutan. Karena apa? Itu tidak abadi. Ada tuh kalau nggak di Quran, di hadis lah. Lalu kemudian kalau pengalaman itu kamu jadikan milik, hidupmu ambiar, penuh kesedihan. Jadi antara ketakutan dan kesedihan itu basisnya adalah disidentifikasi. Disidentifikasi satu, aslinya itu pengalaman, kamu jadiin keakuan. Aslinya itu pengalaman, kamu jadiin kepemilikan. Itu kamu akan ketakutan karena tidak abadi dan kesedihan karena hilang terus. Begitu kura-kura. Lihat. Jadi ya itu bisa dilihat. Itu kan sudah sudah ditulis, nature itu sudah dibahas di Quran. Cuman kita kan kadang-kadang ya tidak memahami itu secara baik. Seperti itu. Itu penting. Kita ulangi ya, biar enggak jadi bocah lengko yang masih bocah. Jadi alam tampak, alam tak tampak itu hanya ragam pengalaman yang mengalir. Itu adalah ragam pengalaman. Tapi karena enggak tercerahkan atau belum tercerahkan, ragam pengalaman inilah kemudian tuh diaku. Ragam pengalaman inilah yang dimiliki. Ya kan? Kalau ragam pengalaman ini diaku, itu hidupmu penuh ketakutan. Kenapa? Enggak, barang fana. Enggak abadi. Gimana mau tentram? Penuh ketakutan. Kemudian kalau ragam pengalaman ini kamu miliki, hidupmu itu penuh kesedihan. Masa kecilku itu Bang ya, mulai merasa memiliki waktu. Ya dah. Jadi penuh kesedihan. Masa kecilku Bang, Masya Allah, yes. Mulai memiliki waktu. Mengaku-aku. Seperti itu. Itu persoalan jiwa manusia itu ya ini. Dan itu terjadi secara otomatis. Karena kenapa? Wong sudah 40 tahun mengaku, sudah 40 tahun memilik. Ya kan? Makanya kalau di Quran itu kan Tuhan itu zat yang aku mutlak dan dialah pemilik langit dan bumi. Ojo melu-melu. Memiliki. Ya, jangan ikut-ikut memiliki, cukup dipakai saja. Melimpah kok. Cukup ya digunakan saja. Nggak usah memiliki.
Tapi itu kan omongan kayak gini kan omongan dari posisi yang posisi rasa kesayangannya kan sudah utuh. Bagi yang di fase es kecil, nggak boleh begitu. Aku kalau nggak memiliki pengalaman, terus aku jadi orang gila. Nah, gitu. Masa aku nggak punya pengalaman masa lalu? Ya rugi. Ya itu ya apa namanya? Ya tidak salah. Kalau yang masih di fase itu, ya dia namanya ketidaktahuan. Meskipun ketidaktahuan, argo karma jalan terus. Argo karmanya jalan terus. Walaupun nggak tahu. Makanya ya kita mesti perlu ngaji, harus diberitahu. Kalau sudah diberitahu, sudah paham, itu nggak boleh lagi pura-pura nggak tahu. Sudah tahu, sudah diberitahu kok. Sudah diberitahu itu jadinya kesalahan gitu. Kesalahan itu harus diilmui, ya toh? Harus diilmui. Ya itu ya. Dan ini tidak mudah untuk bisa menghilangkan ketakutan, untuk bisa melampaui kesedihan itu fenomena spiritual kok. Bukan hanya fenomena psikologis. Fenomena spiritualnya apa? Dari ketakutan dan kesedihan. Itu makom ketubuhan, makom anania. Ada juga yang aku kok rasanya Bang kalau nggak punya ketakutan itu, masa aku nggak punya? Ya tak punya, tapi bukan ketakutan yang sifatnya eksistensial. Jadi kalau di aku itu kamu takut mati. Makanya kan penyakit orang itu takut mati sama hubu dunia. Takut mati itu adalah keakuan, karena nanti kalau kamu mati, akumu habis. Hubu dunia itu kan kepemilikan. Takut mati dan ingin memiliki semuanya. Apalagi sekarang ada istilah FOMO. Nah itu, takut nggak kebagian. Kalau nggak kebagian, sedih lagi. Ya, seperti itu. Tapi ini kan pandangan dari keutuhan, ya kan? Bagi yang belum mengalami keutuhan itu ya dia akan terus-menerus terjebak dalam dilema eksistensi. Pokoknya takut mati dan takut dia akan sedih melulu. Duh Bang, gimana mau happy Bang? Suami itu loh Bang. Kakean pola. Nah, yes. Itu tinggal dua. Kamu menjadikan pengalaman dalam bersama suami sebagai keakuan atau sebagai kepemilikan. Jadi dimensi keempat itu orientasinya kepemilikan, dimensi ketiga itu keakuannya. Dan itu harus ditransendensikan. Itu hal yang basic, pelajaran psikologi basic dari agama itu jelas. Aslinya ya kalau agama itu dipahami dengan keilmuan kesadaran ini ilmunya itu ndak habis-habis. Bisa bikin ilmu tiap hari itu. Karena sudah dijelasin prinsip-prinsip dasarnya. Penyakit orang yang tidak utuh. Penyakit orang yang penyakit yang tidak utuh. Bocah lengko itu kan cuma dua. Takut mati dan hubu dunia itu. Siksaan yang paling itu nggak boleh kamu alami. Itu kan Quran memberitahu itu kan. Aslinya kalau kita paham itu,
ya kita lebih produktif. Lebih cepat kita menyongsong era baru atau mempersiapkan era baru. Gimana, Bung? Basisnya itu adalah penyakit spiritual. Kamu minumin obat aja, minumin obat apa sembuh. Paling ya kamu represi gejalanya. Kamu tekan sarafnya biar kamu mati rasa. Ya ini penyakit bocah lengko ya, takut mati dan ubud dunia. Sama satu lagi, malas. Udah ubud dunia tapi malas. Ah, biar mama aja lah. Pengandaian masih pengandaian egois. Belum pengandaian yang terdistribusi. Mama aja yang cari uang, saya yang make-make. Saya kan nggak memiliki, mah. Saya nggak usah punya kepemilikan lah, saya pakai aja gitu. Itu bocah lengkot juga jenis ya lebih inilah. Gitu. Oke, saya kira itu dulu ya, karena saya ini jam 8 ada sesi transendensi sampai jam berapa, Dar? Jam 8 pagi sampai malam. Sampai malamnya jam berapa? Sampai jam 9 malam ya. Jadi untuk gantiin apa itu yang kemarin yang apa namanya? Yang MTEL OC gitu. Yang belum sempat transendensi dialihkan hari ini. 10 orang lagi gitu. Jadi slow respon ya. Slow respon karena transendensinya full. Besok juga itu full. Jumat juga full. Sabtu ya full sisan. Minggu full. Karena Senin Selasa kan nggak ada kegiatan, jadi agenda Selasa itu dibagi-bagi di hari-hari itu. Karena Senin Selasa saya haul. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, kira-kira kalau kita rencana buat kelas parenting itu kira-kira mau nggak ya teman-teman ya? Oke lah, kita bertemu berarti minggu masih bisa Kang ya? Insya Allah ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.